Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai transformasi pengendalian kualitas terpadu untuk UMKM. Topik ini penting karena UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian. Namun masih banyak yang menghadapi masalah kualitas produk. Melalui penerapan alat-alat kualitas dasar, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Paradigma kualitas dan peran akademik. Saat ini kualitas tidak lagi hanya sekadar memenuhi standar minimum, tetapi sudah menjadi strategi utama untuk memenangkan persaingan pasar dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Terdapat konsep 7 basic tools yang menjadi dasar dalam perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Selain itu, pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan analisis kualitas dan teknologi, sehingga dapat berkontribusi langsung dalam membantu UMKM berkembang. Selanjutnya, CheckSheet. CheckSheet adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung di tempat kejadian. Alat ini sangat membantu karena data yang dikumpulkan sudah terstruktur dan siap dianalisis tanpa perlu pencatatan ulang. Jenisnya bisa berupa pencatatan cacat produk, penyebab masalah, atau konfirmasi proses. Agar efektif, CheckSheet harus memiliki definisi yang jelas, periode pengumpulan data, serta diuji coba terlebih dahulu. Selanjutnya, Pareto. Diagram Pareto digunakan untuk menentukan prioritas masalah yang paling penting untuk diselesaikan. Prinsipnya dikenal dengan aturan 80/20, yaitu sebagian besar masalah biasanya berasal dari sebagian kecil penyebab. Dengan menggunakan Pareto, kita dapat fokus pada vital few atau faktor utama yang memberikan dampak besar sehingga perbaikan menjadi lebih efisien. Selanjutnya, pembuatan Pareto di Excel. Diagram Pareto dapat dibuat menggunakan Excel, baik secara otomatis maupun manual. Pada Excel versi terbaru, grafik Pareto sudah tersedia secara langsung. Namun jika dilakukan manual, langkahnya meliputi mengurutkan data dari yang terbesar, menghitung total persentase dan persentase kumulatif, lalu membuat kombinasi grafik batang dan garis. Proses ini membantu kita memahami alur analisis data dengan lebih mendalam. Selanjutnya, fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan digunakan untuk mengidentifikasi agar penyebab suatu masalah. Biasanya faktor yang dianalisis meliputi manusia, mesin, metode, dan material. Dengan menggunakan alat ini, tim dapat melakukan brainstorming secara terstruktur dan menggali penyebab hingga ke akar masalah, bukan hanya gejalanya. Teknik ini sering dikombinasikan dengan metode 5 ways untuk mendapatkan solusi yang lebih tepat. Contoh studi kasus UMKM-nya. Contohnya pada UMKM keripik tempe ditemukan masalah seperti warna gosong dan tekstur lembek. Berdasarkan analisis Pareto, kedua masalah tersebut menjadi prioritas utama. Kemudian, melalui fishbone diketahui penyebabnya berasal dari faktor manusia seperti proses fermentasi, faktor material seperti kualitas ragi. Solusi yang diberikan adalah membuat SOP fermentasi dan menggunakan alat pemantau suhu. Pada UMKM batik, masalah utama adalah motif yang mudah luntur. Penyebabnya itu berkaitan dengan kualitas air dan campuran pewarna. Solusi yang dapat diterapkan adalah standarisasi bahan baku menggunakan teknologi yang lebih modern, serta pelatihan pekerja untuk menekankan tingkat cacat produk. Tantangan dan peluang. Dalam penerapannya, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Selain itu, aspek legalitas seperti sertifikasi juga menjadi hambatan. Namun, di sisi lain terdapat peluang besar jika ada dukungan dari pendidikan tinggi, terutama dalam bentuk pendampingan, pelatihan, dan integrasi teknologi digital. Hal ini dapat membantu UMKM menjadi lebih inovatif dan kompetitif.